Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan nama saya Muhammad Rizal Lamin dari Kota Sumber, Fakultas Teknik, Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Untuk materi kali ini terkait vlog presentasi adalah kaitan antara Omnibus Law (OSS) atau One Single Submission, One Map Policy dengan Sistem Informasi Perencanaan dan SIG. Eh, Untuk materi yang pertama yaitu latar belakang Omnibus Law. Dinamika perubahan global perlu respon yang cepat dan tepat. Fakta revolusi kebijakan. Pertumbuhan ekonomi akan melambat. Jika hal dalam kurung Omnibus Law tidak dilakukan, maka lapangan pekerjaan akan pindah ke negara lain yang lebih kompetitif. Penduduk yang tidak bekerja akan semakin tinggi dan Indonesia terjebak dalam jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap. Dengan Omnibus Law Cipta Kerja atau lapangan kerja diharapkan terjadi perubahan struktur ekonomi yang akan mampu menggerakkan semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui yang pertama penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, lalu peningkatan investasi yang meningkatkan income dan daya beli, dan mendorong peningkatan konsumsi, lalu peningkatan produktivitas sehingga dapat meningkatkan income, daya beli, dan konsumsi. Lalu meski tingkat pengangguran terbuka terus turun, Indonesia sangat membutuhkan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas. Yang pertama, masih terdapat 7,05 juta pengangguran, 2,24 juta angkatan kerja baru, 8,14 juta setengah penganggur, dan 28,41 juta pekerja paruh waktu, 45,84 juta angkatan kerja yang bekerja tidak penuh. Jumlah ini 34,3% dari total angkatan kerja, sementara penciptaan lapangan kerja masih berkisar di angka 2 sampai dengan 2,5 juta per tahunnya. Yang kedua, jumlah penduduk yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 70,49 juta orang atau 55,72% dari total penduduk yang bekerja dan cenderung menurun. Dengan penurunan terbanyak pada status berusaha dibantu buruh tidak tetap. Lalu yang ketiga, dibutuhkan kenaikan upah yang pertumbuhannya sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktivitas pekerja. Lalu materi yang selanjutnya terdapat konsepsi dan penerapan Omnibus Law. Omnibus Law merupakan metode yang digunakan untuk mengganti dan atau mencabut ketentuan dalam undang-undang atau mengatur ulang beberapa ketentuan dalam UU ke dalam satu UU tematik. Omnibus Law telah banyak diterapkan di berbagai negara dengan tujuan untuk memperbaiki regulasi di negaranya masing-masing dalam rangka penciptaan lapangan kerja atau job creation, serta meningkatkan iklim dan daya saing investasi. Secara umum, Omnibus Law belum populer di Indonesia, namun terdapat beberapa UU yang sudah menerapkan konsep tersebut, seperti UU Nomor 9 Tahun 2017 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan menjadi UU yang mencabut beberapa pasal dalam beberapa UU. Lalu pemerintah sangat fokus terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya di tengah masa pandemi COVID-19 ini, yang memicu banyak keluhan akibat pengurangan gaji hingga PHK massal. Untuk meningkatkan kemampuan finansial masyarakat, maka UU Cipta Kerja disahkan dengan harapan akan memberi efek domino positif, mengubah iklim investasi menjadi lebih baik, serta menggairahkan dunia bisnis dalam negeri. Saat Omnibus Law atau UU Cipta Kerja disahkan pada 5 Oktober 2020, berbagai respon masyarakat, baik bersifat dukungan ataupun maupun penolakan atau kontra,
yang diyakini masih belum banyak memahami secara menyeluruh bahwa UU Cipta Kerja akan mengubah kehidupan masyarakat Indonesia menjadi lebih baik. Lalu materi yang selanjutnya adalah One Single Submission. One Single Submission sendiri diluncurkan pada 8 Juli 2018 dalam rangka menyederhanakan proses perizinan berusaha. Disebut pertama kali dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017. Aturan pelaksanaan One Single Submission tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018. OSS adalah sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dengan seluruh kementerian atau lembaga negara hingga pemerintah daerah Pemda di Indonesia. Kebijakan ini diambil pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian nasional melalui pertumbuhan dunia usaha yang selama ini mengeluhkan panjangnya waktu dan rantai birokrasi yang harus dilewati untuk memulai suatu usaha. Lalu OSS dirancang untuk terintegrasi dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM serta Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Bahkan OSS ini juga dirancang bukan hanya sebagai sarana informasi, tapi juga untuk pengaduan dan keluhan. Sesungguhnya OSS bukanlah barang yang benar-benar baru. Sebelumnya istilah OSS lebih dikenal untuk singkatan One Stop Service atau pelayanan terpadu satu pintu yang diwacanakan pemerintah sejak awal tahun 2000-an. Berbagai kajian dan seminar sudah diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Lebih-lebih setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 yang menginstruksikan kepada 24 menteri, kepala lembaga dan departemen, dan bupati atau wali kota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna meningkatkan iklim investasi yang lebih kondusif. Perjalanan masa service pun kemudian tersiok-siok penuh tantangan, mulai dari peraturan menteri tidak sinkron dengan peraturan presiden hingga keengganan Pemda untuk melaksanakannya yang tidak diiringi sertifikat oleh pemerintah. Lalu ini merupakan prinsip dasar pelaksanaan sistem OSS, yaitu terstandarisasi, terintegrasi, pengawasan oleh profesi bersertifikat, terpenuhi aspek K3L, kepercayaan KPD pelaku usaha untuk memenuhi standar, lalu kemudahan akses. Lalu materi yang selanjutnya ada sistem informasi perencanaan atau suatu sistem yang dapat menginformasikan elemen-elemen perencanaan secara lebih cepat, tepat, dan akurat sehingga dapat memberikan masukan untuk pengambilan keputusan yang cepat, tepat, dan akurat. Diperlukan teknologi informasi untuk memenuhi kebutuhan informasi elemen-elemen perencanaan. Suatu perencanaan tata ruang sangat dipengaruhi oleh aspek ruang dan lokasi spasial atau SIC, merupakan salah satu pendukung SIP atau sistem informasi perencanaan. Lalu pengembangan dan kebutuhan sistem informasi sendiri ada cukup banyak, di mana yang pertama ada Land Information System, lalu Image Based Information System, lalu Cadastral Information System, lalu ada Land Data System, selanjutnya Geo Information System, lalu Natural Resource Information System, ada Market Analysis System Information System, lalu Spatial Decision Support System Planning Information System, lalu Urban Information System, lalu Mineral Exploration Information System, lalu Soil Information System, Spatial Information System, Resource Information System, Environmental Planning System, lalu Desktop Mapping System, Automatic Mapping atau Facilities Management System, dan terakhir Emergency Management System. Lalu ini kaitan SIP, SIG, dan SP. Lalu materi selanjutnya ada One Map Policy. Presiden RI Joko Widodo secara resmi meluncurkan
portal atau kebijakan satu peta yang bertujuan untuk menyediakan satu peta yang akurat dan akuntabel di Jakarta terutama pada Selasa waktu setempat kemarin. Program percepatan kebijakan satu peta telah diatur sejak tahun 2016 melalui penertiban paket kebijakan ekonomi dan peraturan presiden nomor 9 tahun 2016. Kebijakan satu peta merupakan salah satu program prioritas dalam melaksanakan nawacita. Dengan adanya kebijakan satu peta ini, perencanaan pembangunan, penyediaan infrastruktur, penertiban izin, dan hak atas tanah, serta berbagai kebijakan nasional dapat mengacu pada data spasial yang akurat. Salah satu tantangan yang perlu segera diselesaikan kini adalah persoalan tumpang tindih pemanfaatan lahan. Berdasarkan hasil identifikasi dari Sekretariat Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta, Peta Indikatif Tumpang Tindih (IGT) untuk Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan telah selesai. Kedepannya, kegiatan sinkronisasi tersebut akan dilanjutkan untuk pulau-pulau lainnya hingga dapat diselesaikan untuk seluruh Indonesia di tahun 2019 lalu. Lalu One Map Policy, tumpang tindih pengelolaan lahan kerap menjadi polemik yang tidak kunjung usai dalam bilik pertanian tata ruang di berbagai kawasan Indonesia. Beberapa persoalan yang muncul akibat tumpang tindih informasi memunculkan konflik agraria, terutama di wilayah perbatasan akibat sengketa tanah dan pembangunan tata ruang dan wilayah yang tidak sesuai pun tidak dapat dihindari. Konflik agraria di Indonesia hingga 2 Mei 2019 jumlah 334 kasus dengan luasan total 233.000 hektar dicatat oleh kantor staf presiden. Berdasarkan investasi lebih jauh, diketahui bahwa akar dari persoalan tersebut adalah aplikasi standar hak format mereka tidak seragam oleh stakeholder pemerintah dan swasta mitra pembangunan dalam melaksanakan berbagai kegiatan terkait. Lalu kebijakan satu peta atau One Map Policy yang terkompilasi, terintegrasi, dan tersinkronisasi secara transparan, akurat, dan akuntabel dicetuskan sebagai acuan bersama dalam upaya mengatasi penguasaan lahan dan tata ruang yang kurang tepat di Indonesia. Kebijakan satu peta diterbitkan pertama kali di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada rapat kabinet 23 Desember 2020 yang dilatar belakangi oleh perbedaan peta referensi tutupan lahan milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Departemen Kehutanan pada tahun 2018. Kebijakan One Map Policy menghasilkan 85 peta tematik yang terintegrasi dari 34 provinsi di Indonesia yang dapat diakses secara terbuka melalui geoportal berikut, di mana peta referensi tersebut terbagi dalam berbagai simpul jaringan. Jokowi menyampaikan dalam pidatonya bahwa One Map Policy Capital memiliki tujuan utama untuk mengurangi tumpang tindih informasi yang menyebabkan berbagai persoalan lahan di Indonesia. Lalu, adapun manfaat dari One Map Policy adalah sebagai berikut: membantu percepatan pelaksanaan pembangunan nasional melalui penggunaan peta referensi dengan standar dan format yang sama dan dapat diakses secara satu bentuk melalui geoportal. Lalu efisiensi dan peningkatan kepastian perolehan izin serta status lahan bagi investor terutama dalam sektor pertambangan, perkebunan, dan infrastruktur melalui implementasi sistem OSS atau One Single Session. Lalu kebijakan dan pembangunan ekonomi serta infrastruktur semakin merata dan tepat sasaran sesuai dengan tata ruang yang sesuai. Lalu penyediaan tata guna lahan membangun proyek strategis nasional tersedia dengan lebih mudah. Lalu sarana meningkatkan kualitas rencana tata ruang nasional serta meredam konflik tumpang tindih informasi yang telah terjadi dan mencegah konflik pemanfaatan ruang dan konflik agraria ke depannya. Lalu memberikan satu standarisasi yang sama dan transparan dalam mengukur lahan, area pembangunan, dan pembangunan tata ruang wilayah. Lalu memantau dan mencegah eksploitasi sumber daya alam seperti hasil perkebunan, pertambangan, sumber daya lahan, hutan hujan tropis,
secara transparan sehingga pemanfaatan lahan semakin optimal dan terintegrasi. Lalu aspek perencanaan, pemanfaatan ruang nasional serta pengambilan keputusan agar ruang wilayah dapat lebih efektif dan efisien melalui peningkatan koordinasi lintas sektor dan lintas daerah. Lalu materi selanjutnya ada SIG, di mana definisi SIG sendiri merupakan gabungan dari 3 unsur pokok, yaitu sistem informasi dan geografis. Lalu kata geografis mengandung pengertian suatu hal mengenai bumi pada permukaan 2 dimensi atau 3 dimensi. Dengan demikian, istilah informasi geografis mengandung pengertian informasi mengenai tempat-tempat yang terletak di permukaan bumi. Lalu, pengetahuan mengenai posisi di mana suatu objek terletak di bumi atau informasi mengenai keterangan objek yang terdapat di permukaan bumi yang posisinya diketahui. Lalu definisi SIG yang telah beredar di berbagai sumber pustaka antara lain sebagai berikut. Itu ada Aronoff tahun 1989. SIG adalah suatu sistem berbasis komputer yang memiliki kemampuan dalam menangani data bereferensi geografi, yaitu pemasukan data, manajemen data, atau penyimpanan data dan pemanggilan kembali, lalu manipulasi dan analisis data, serta keluaran sebagai hasil akhir atau output. Hasil akhir output dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan pada masalah yang berhubungan dengan geografi. Lalu ada Gistot tahun 1994. SIG adalah sistem yang dapat mendukung pengambilan keputusan spasial dan mampu mengintegrasikan deskripsi lokasi dengan karakteristik fenomena yang ditemukan di lokasi tersebut. SIG yang lengkap mencakup metodologi dan teknologi yang diperlukan, itu data spasial, perangkat keras, perangkat lunak, dan struktur organisasi. Terdapat Brisman tahun 1997. SIG adalah sistem yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, data, manusia atau brainware, organisasi dan lembaga yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi-informasi mengenai daerah-daerah di permukaan bumi. Lalu dapat definisi dari Tomlin 1990. SIG adalah fasilitas untuk mempersiapkan, mempresentasikan, dan mengintegrasikan fakta-fakta yang terdapat di permukaan bumi. Untuk definisi yang lebih khusus, SIG adalah konfigurasi perangkat keras dan perangkat lunak sistem komputer yang secara khusus dirancang untuk proses akuisisi, pengelolaan, dan penggunaan data kartografi, dan lain sebagainya. Lalu dapat sejarah SIG. Sistem ini pertama kali dikenalkan di Indonesia pada tahun 1972 dengan nama Data Banks for Development. Munculnya istilah SIG seperti sekarang ini setelah diteruskan oleh General Assembly dari International Geographical Union di Ottawa, Kanada pada tahun 1967. Dikembangkan oleh Roger Tomlinson yang kemudian disebut JGIS atau Canadian GIS Strip SIG Kanada. JGIS digunakan untuk menyimpan, menganalisa, dan mengolah data yang dikumpulkan untuk inventarisasi tanah Kanada atau JLI Canadian Land Inventory, yang merupakan sebuah inisiatif untuk mengetahui kemampuan lahan di wilayah pedesaan Kanada dengan memetakan berbagai informasi pada tanah, pertanian, pariwisata, alam bebas, unggas, dan penggunaan tanah pada skala 1:250.000. Sejak saat itu, sistem informasi geografis berkembang di beberapa benua, terutama benua Amerika, benua Eropa, benua Australia, dan benua Asia. Seperti di negara-negara yang lain, di Indonesia, pengembangan SIG dimulai di lingkungan pemerintahan dan militer. Perkembangan SIG menjadi pesat semenjak ditunjang oleh sumber daya yang bergerak di lingkungan akademis atau kampus. Lalu dalam sejarahnya, penggunaan SIG modern berbasis komputer atau digital dimulai sejak tahun 1960-an. Pada saat itu, untuk menjalankan perangkat SIG, diperlukan komputer mainframe khusus dan mahal. Dengan perkembangan komputer PC, kecanggihan CPU, dan semakin murahnya memori, sekarang SIG tersedia bagi siapapun dengan harga murah. Dan terdapat subsistem SIG di mana kita menginput tabel, laporan,
pengukuran lapangan, peta tematik, foto udara, citra satelit atau radar, dan data lainnya. Lalu diolah menjadi data manajemen, storage, basis data, retrieval, processing. Lalu bentuknya berupa tabel, peta, laporan, dan soft copy. Lalu komponen-komponen pada SIG terdapat perangkat keras, manajemen, dan basis data. Perangkat keras yang dibutuhkan untuk aplikasi SIG berupa perangkat komputer, printer, scanner, digitizer, plotter, receiver, GPS, dan perangkat pendukung lainnya. Lalu perangkat lunak berupa program aplikasi yang memiliki kemampuan pengelolaan, penyimpanan, pemrosesan, analisis, dan penayangan data spasial. Contohnya ArcView, Idrisi, ArcInfo, Luis, AppInfo, dan lain-lain. Lalu data dan informasi geografis, SIG dapat mengumpulkan dan menyimpan data atau informasi yang dibutuhkan baik tidak langsung dengan mengimportnya maupun langsung dengan mendigitasi dari peta analog dan masukkan data dan inputnya dari tabel atau laporan dengan menggunakan keyboard. Dalam manajemen, proyek SIG akan berhasil jika dikelola dengan baik dan dikerjakan oleh orang yang memiliki keahlian yang tepat untuk semua tingkatan. Lalu lanjut pada materi pokoknya, yaitu kaitan antara Omnibus Law, OSS, On My Policy, dengan sistem informasi perencanaan dan JIS. Keberadaan UU Cipta Kerja diyakini mampu mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. UU Cipta Kerja akan memiliki impact yang fundamental, sehingga semua orang akan menjadi sejahtera karena ada pasal yang mengatur untuk memudahkan perizinan dan menghilangkan ketakutan masyarakat terhadap birokrasi yang panjang dan lama. Dengan pertimbangan logika, jika proses perizinan dipermudah, maka rakyat kecil sekalipun akan mampu membuka usaha dengan legalitas yang jelas, di mana UU Cipta Kerja mengatur bahwa setiap orang dapat mendirikan perseroan terbatas atau PT tanpa harus nyetor 50 juta. Proses perizinan Indonesia juga akan dipermudah dengan prosedur pengurusan berbasis online, sehingga akan lebih efektif dan efisien untuk mendapatkan legalitas usaha. Lalu dengan adanya OSS, pelaku usaha tidak lagi harus mendatangi berbagai KL atau organisasi perangkat daerah atau PT untuk mengurus izin berlapis-lapis yang semuanya harus diperoleh satu persatu secara bertahap. OSS memungkinkan pelaku usaha untuk segera memulai proses produksinya secara simultan sembari melengkapi dokumen-dokumen pelaksanaan lainnya seperti izin lokasi, izin mendirikan bangunan, izin lingkungan, juga kewajiban lain semacam Standar Nasional Indonesia atau SNI. Lalu Undang-Undang Cipta Kerja digunakan mendorong penggunaan satu peta. Hal ini diyakini oleh Menteri Agraria Tata Ruang sendiri atau Badan Pertahanan Nasional atau BPN, itu Sofian Jalil, akan mendorong penguatan fungsi tata ruang. Nantinya akan ada kewajiban pembuatan rencana detail tata ruang atau RDTR, dan nantinya RDTR akan ditampilkan secara online sehingga investor dapat melihat secara langsung lokasi yang disiapkan untuk investasi dan sektor yang diperbolehkan. Hal itu diyakini akan memangkas birokrasi yang menumpuk sehingga dapat menghilangkan adanya potensi pungutan liar. Kebijakan satu peta akan menggabungkan seluruh peta termasuk kehutanan maupun kelautan. Nantinya satu peta tersebut akan digunakan sebagai pedoman dalam rencana investasi atau pemilik. Lalu alasan penggunaan SIG pada kebijakan satu peta, karena SIG sendiri sangat efektif di dalam membantu proses pembentukan, pengembangan, atau perbaikan peta mental yang telah dimiliki, penuh dengan kesan visual. SIG dapat digunakan sebagai alat bantu utama yang bersifat interaktif, menarik, dan melakukan dalam usaha untuk meningkatkan pemahaman, pembelajaran, dan pendidikan mengenai ide atau konsep lokasi, ruang, kependudukan, dan unsur geografis yang terdapat di atas permukaan bumi. SIG dapat memberikan gambaran yang komprehensif terhadap suatu masalah terkait spasial. Semua entitas spasial yang dilibatkan dapat divisualkan untuk memberikan informasi baik tersirat maupun tersurat.
SQ memiliki kemampuan yang sangat baik dalam memvisualkan data spasial berikut, atribut, dan lain sebagainya. Lalu sekian materi dari saya terkait kaitan antara sistem informasi, UU Cipta Kerja, OSS, dan policy dengan JIS. Sampai jumpa di materi berikutnya. Like, comment, subscribe. See you on next video. Bye.